Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 7 April tahun 2024, saya akan mengomentari kesaksian Suprapto di Mahkamah Konstitusi terkait Bansos. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemerintah sudah tidak netral lagi sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Padahal umurnya baru 35 tahun, sedangkan syaratnya 40 tahun. Kekurangan tersebut dianggap Presiden Joko Widodo tidak masalah, mudah menghadapinya. Tinggal menghubungi saudara besarnya Anwar Usman untuk membantunya. Lalu Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Sejak Gibran Rakabuming sudah sah sebagai calon wakil presiden, pemerintah termasuk aparat negara, Komisi Pemilihan Umum, aparat penegak hukum, Kementerian Dalam Negeri sudah tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Semua sudah berpihak memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming dengan 3 tahap, yaitu tahap pertama antara lain yaitu A. Mengumpulkan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno di Jakarta dan menginstruksikan memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. B. Bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma. Presiden Joko Widodo menyatakan Presiden bisa kampanye dan berpihak yang tidak bisa menggunakan fasilitas negara. C. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo ikut membagi-bagi sembako di depan Istana Negara bersama Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto di daerah Nusa Tenggara Barat, menyatakan kepada yang menerima bansos berupa beras 10 kg berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas bansos tersebut. Sedangkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan turut membagi-bagi bansos tersebut di salah satu daerah di Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden. 2. Dalam tahap pemungutan suara, dan ketiga dalam tahap penghitungan suara lewat Sirekap untuk mempermudah penghitungan suara masuk ternyata dibohongi Komisi Pemilihan Umum dengan mengambil suara dari nomor 01 dan 03 yang dimasukkan ke nomor 02. Akibat kecurangan yang dilakukan dalam hasil pemilihan umum lewat quick-count pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 dimenangkan calon presiden Prabowo Subianto dengan nilai 59% lebih. Calon Presiden Anies Baswedan bersama calon Presiden Muhaimin Iskandar dengan nilai 24% lebih, dan calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD dengan nilai sebesar 16% lebih. Mengingat selisih suara yang diperoleh calon Presiden Prabowo Subianto sebesar 59% lebih terlalu tinggi dibandingkan 01 sebesar 24% dan lebih rendah lagi 03 hanya nilai 16% lebih. Ada dugaan 02 melakukan kecurangan, lalu 01 dan 03 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan tuntutan membatalkan pemilu dan melakukan pemilihan ulang tanpa ikut Gibran Rakabuming sebagai calon
calon wakil presiden atas kecurangan Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan 02 yang terlalu jauh selisihnya. Pengacara Ganjar Pranowo 03 mengajukan saksi Suprapto untuk didengar kesaksiannya di muka hakim Mahkamah Konstitusi terkait apa yang dilakukan dan dilihat secara langsung, apa yang didengar secara langsung, dan apa yang dirasakan secara langsung. Dalam kesaksian Suprapto di persidangan menyatakan ada kepala lingkungan di Medan bernama Suhartoyo datang ke rumah Suprapto membawa beras 10 kg dengan bergambar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dengan menggunakan baju warna biru, dan dinyatakan jangan lupa 02 karena tidak sejalan dengan pemikirannya. Suprapto mengusir keluar rumahnya Suhartoyo tersebut. Lalu Suhartoyo pulang tetapi berasnya ditinggal di rumah Suprapto. Keterangan Suprapto itu benar, tidak berbohong, karena berani memberikan kesaksian seperti tersebut, karena Suprapto sebelum memberikan keterangannya disumpah dulu sesuai agamanya dengan maksud agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Bila sampai berbohong dapat dihukum atau dipidana sesuai aturan hukum yang berlaku. Keterangan saksi Suprapto sudah sah menurut hukum terkait apa yang dilakukan dan dilihat serta didengar secara langsung, ditambah keterangan saksi lain termasuk keterangan keempat menteri tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat alasan hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan membatalkan pemilihan umum tahun 2024 serta melakukan pemilihan ulang atas ketiga calon presiden dan calon wakil presiden tanpa mengikutsertakan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming. Dengan demikian, peserta pemilihan ulang yaitu nomor urut 01 calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, nomor 02 calon presiden Prabowo Subianto, dan nomor urut 03 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemerintah sudah tidak netral lagi sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, padahal umurnya baru 35 tahun, sedangkan syaratnya 40 tahun. Kekurangan tersebut dianggap Presiden Joko Widodo tidak masalah, mudah menghadapinya, tinggal menghubungi saudara besarnya Anwar Usman untuk membantunya. Lalu Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Sejak Gibran Rakabuming sudah sah sebagai calon wakil presiden, pemerintah termasuk aparat negara, Komisi Pemilihan Umum, aparat penegak hukum, Kementerian Dalam Negeri sudah tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Semua sudah berpihak memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming dengan 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap kampanye, antara lain yaitu A. Mengumpulkan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno di Jakarta dan menginstruksikan memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. B. Bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Presiden Joko Widodo menyatakan Presiden bisa kampanye dan berpihak yang tidak bisa menggunakan fasilitas negara. C. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo ikut membagi-bagikan sembako di depan Istana Negara bersama Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto di daerah Nusa Tenggara Barat, menyatakan kepada yang menerima bansos berupa beras 10 kg berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas bansos tersebut. Sedangkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
turut membagi-bagi bansos tersebut di salah satu daerah di Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden. 2. Dalam tahap pemungutan suara, dan 3. Dalam tahap penghitungan suara lewat Sirekap untuk mempermudah penghitungan suara. Mas ternyata dibohongi Komisi Pemilihan Umum dengan mengambil suara dari nomor 01 dan 03 yang dimasukkan ke nomor 02. Akibat kecurangan yang dilakukan dalam hasil pemilihan umum lewat quick count pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 dimenangkan calon Presiden Prabowo Subianto dengan nilai 59% lebih. Calon Presiden Anies Baswedan bersama calon Presiden Muhaimin Iskandar dengan nilai 24% lebih, dan calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD dengan nilai sebesar 16% lebih. Mengingat selisih suara yang diperoleh calon Presiden Prabowo Subianto sebesar 59% lebih terlalu tinggi dibandingkan 01 sebesar 24% dan lebih rendah lagi 03 hanya nilai 16% lebih. Ada dugaan 02 melakukan kecurangan, lalu 01 dan 03 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan tuntutan membatalkan pemilihan umum dan melakukan pemilihan ulang tanpa ikut Gibran Rakabuming sebagai calon presiden atas kecurangan Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan 02 yang terlalu jauh selisihnya. Pengacara Ganjar Pranowo 03 mengajukan saksi Suprapto untuk didengar kesaksiannya di muka hakim Mahkamah Konstitusi terkait apa yang dilakukan dan dilihat secara langsung, apa yang didengar secara langsung, dan apa yang dirasakan secara langsung. Dalam kesaksian Suprapto di persidangan menyatakan ada kepala lingkungannya di Medan bernama Soehartoyo datang ke rumahnya Suprapto membawa beras 10 kg dengan bergambar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dengan menggunakan baju warna biru, dan dinyatakan jangan lupa 02 karena tidak sejalan dengan pikirannya. Suprapto mengusir keluar rumahnya Soehartoyo tersebut. Lalu Soehartoyo pulang, tetapi berasnya ditinggal di rumah Suprapto. Keterangan Suprapto itu benar, tidak berbohong, karena berani memberikan kesaksian seperti tersebut karena Suprapto sebelum memberikan keterangannya disumpah dulu sesuai agamanya dengan maksud agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Bila sampai berbohong dapat dihukum atau dipidana sesuai aturan hukum yang berlaku. Keterangan saksi Suprapto sudah sah menurut hukum terkait apa yang dilakukan dan dilihat serta didengar secara langsung, ditambah keterangan saksi lain termasuk keterangan 4 menteri tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat alasan hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan membatalkan pemilihan umum tahun 2024 serta melakukan pemilihan ulang atas ketiga calon presiden dan calon wakil presiden tanpa mengikut sertakan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming. Dengan demikian, peserta pemilihan ulang yaitu nomor urut 01 calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD. Sekian dan terima kasih.